nanti kalau kena. Selamat sore Bang, izin bertanya dengan siapa Bang? Selamat sore dengan Pak Udin. Dengan Pak Udin. Pak Udin wali murid yang sekolah di SD 98 Bukit Jengkol Bang ya? Iya. Ya, ini Bang mau nanya sedikit Bang. Ya. Gimana tanggapan Abang perihal bangunan fisik sekolah yang sudah rusak ini? Ya bisa kita tengok lah itu memperhatikan itu. Prihatinkan Bang ya. Nah, harapan Abang ke depannya gimana? Harapannya supaya direnovasi lah biar anak-anak kita nyaman tinggal di sekolah di sini. Iya, dengan siapa Bang? Selamat sore dengan M. Andi Muhammad Andi. Oke Bang, izin bertanya Bang. Ini sekolah 98 Bukit Jengkol. Abang katanya komitenya Bang ya? Betul? Ya, gimana tanggapan Abang perihal bangunan fisiknya yang sudah rusak parah di ada beberapa lokal itu Bang? Kan boleh lihat sendiri fisiknya gimana, ada hancur semua. Jadi harapannya ke depannya gimana Bang? Harapan saya ke depannya supaya kepala dinas dapat memperbaiki supaya anak-anak dapat belajar dengan tenang tanpa ketakutan akan keluar tahu gimana. Dengan siapa Ya. Bang? Mulyadi. Mulyadi. Abang penduduk Dusun 3 Desa Pangkalan Siata, benar Bang ya? Benar. Iya, ini mau nanya sedikit Bang terkait sekolah negeri yang ada di Dusun 3 Desa Tungkap Abadi itu kan rusak parah Bang. Gimana tanggapan Abang tentang itu? Tanggapan saya sangat miris, Pak. Miris ya? Karena bangunannya ataupun gedung-gedungnya itu sangat sedih saya lihat gitu, Pak. Ya, Ah, harap untuk sekolah-sekolahnya gitu, jangankan untuk mau belajar gitu, Pak. Untuk bermain aja mereka sangat nggak wajar gitu. Menurut saya, itu sekolah memprihatinkan. Abang sendiri menurutnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Papi Tepo. Apa kabar teman-teman di Nusantara? Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Amin. Nah, harapan terbesar saya, teman-teman di luar sana tidak pernah bosan untuk terus mengikuti konten-konten yang ditawarkan oleh Papi Tepo. Nah, kali ini kita akan mengulik satu persoalan yang masih di wilayah Teluk Aru. Mungkin tadi teman melihat cuplikan video sebelumnya
Dan saya yakin teman-teman tentunya punya penilaian tentang bangunan-bangunan yang menurut saya tidak selayaknya seperti itu. Telah hadir bersama saya di sini ada Bang Adi. Beliau adalah warga atau masyarakat di desa Pangkalan Siata. Oke. Dan ada Bang Raya Samosir. Dan yang jelas terus saya ulang bahwasanya beliau adalah penggiat sosial untuk wilayah Teluk Aru. Selamat siang, Bang Raya. Selamat siang. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya di negeri ini biaya pendidikan itu tidaklah murah. Padahal notabene pemerintah sudah menggulirkan bantuan-bantuan yang berhubungan dengan yang namanya pendidikan, baik itu dana BOS, baik itu bantuan beasiswa atau apapun namanya. Tapi tahukah teman-teman, di pelosok-pelosok negeri atau khususnya di Kabupaten Langkat, kita masih menemukan bangunan-bangunan sekolah yang kalau kita lihat sama-sama di video awal kurang diperhatikan, atau kalau bahasa kasarnya jauh dari yang diharapkan. Lalu kalau sudah begini, siapa yang harus kita mintai pertanggungjawabannya? Bang Adi, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang ya sudah singgah di studio Papi Tepo. Nah, tadi mungkin Abang sudah lihat video-video yang sebelum kita duduk di sini sudah ditayangkan, dan itu sekolah SD dari rumah Abang seberapa jauh itu? Sekitar 1 kilo lah, Pak. 1 kilo? Iya. Dari sekolah ke rumah Bang? Ah, 1 kilo. Baik. Oke. Apakah dulu memang Abang bersekolah di SD tersebut? iya, benar. Berarti bangunnya sudah tua juga ya? Sudah tua. Oke. Nah, kalau teman-teman tadi ngelihat ada namanya SD Negeri Pangkalan Siata. Nah, disinilah Bang Adi bertempat tinggal. Bahkan tadi dia baru menyampaikan bahwasanya dia pun sekolah di SD tersebut waktu masa kecilnya. Nah, sedikit saya ingin bertanya ke Abang. Menurut saya, itu sekolah memprihatinkan. Abang sendiri menurutnya bagaimana? Sangat juga memperhatikan kali, Pak. Oke. Memang tidak ada gitu sentuhan dari atau perhatian dari pemerintah setempat, atau mungkin maaf ini memang karena tidak terlihat atau jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Langkat, sehingga sekolah itu memang sama sekali jauh dari perhatian. Bagaimana menurut Abang? Menurut saya sih tidak. Itu sangat dekat sih dengan pusat Kabupaten Langkat, contoh Stabat kotanya kayak gitu. Iya. Tapi mungkin karena tidak ada yang peduli gitu. Bahkan dari masa kakak saya juga sekolah di situ udah berapa Iya. puluh tahun, udah 30-an. Itu ada 2 sekolah SD itu. Jadi punya kami itu induk, Iya. yang satunya ada anaknya di dusun Jaya, Tungkam Jaya. Kami kan Tungkam Abadi, Iya. di dusun Tungkam Jaya. Jadi yang induk itu dijadikan anak, yang anak jadikan induk. Jadi selama ini saya kenal sama Bang Raya ini, Iya. saya pun mau mengadu pun nggak tahu saya mau mengadu kemana gitu. Iya. Jadi kebetulan saya kenal sama beliau, dia mendukung juga saya gitu. Jadi masyarakat di sana memang bukan tidak peduli, tidak tahu dia mau mengadu kemana gitu.
Jadi selama ini dapat informasi ada buku tulis, buku pelajaran itu dari 2013, sementara ini sudah 2022. Artinya maksud abang ini buku-buku bacaan bantuan BOS itu dari 2013 tidak tergantikan Tidak atau bagaimana? tergantikan, tidak Bukan gitu? tergantikan. Wow, mari teman-teman. Gini dia bang Adi. Kalaulah buku-buku bantuan BOS itu mulai dari 2013 tidak tergantikan, itu pasti sudah remuk redam itu posisinya. Luar biasa ya, dari 2013, bayangkan saja rumah redam 8 tahun ya. 8 tahun. Bahkan itu yang nama negeri seharusnya kan ada guru PNS kita kan. Itu tidak ada guru PNS-nya. Lah, bahkan yang guru PNS-nya nggak ada. Guru PNS-nya nggak ada. Bahkan gurunya itu guru alumni saya dari 2008. Sekolah sama saya dia. Abang mau bilang itu sekolah SD negeri, tapi di situ tidak ada yang PNS? Tidak ada. Yakin abang? Yakin. Wow. Kepala sekolahnya. Hanya itu aja. Kepala sekolahnya itulah anak tadi, dia beda dusun sama kita. Sementara kita induknya. Jadi dia tinggal di anaknya gitu, anaknya sekolah. Itu informasi ini terakhir abang dapatkan kapan? Sampai abang bisa mengatakan bahwasanya di SD itu cuman kepala sekolahnya PNS, sisanya honorer. Honorer. Untuk di dusun saya. Iya, di dusun abang kan? Yang Pangkalan Siata tadi kan? Dusun 3 Tungkap Abadi. Kalau Tungkap Pangkalan Abadi. Siata itu lebar, dibagi 10 dusun. Jadi yang di video itu, Bang Raya bisa kasih mic-nya? Itu yang di video kita Pangkalan Siata. Itu yang di video itu SD negeri yang ada di Dusun 3, Tungkam Abadi, di tempat tinggalnya si Adi, karena dia yang nyampaikan ke kita. Oke. informasi itu. Pertanyaan saya, yang dimaksud Bang Adi bahwasanya sekolah di SD itu malah rata-rata gurunya honorer, memang di sekolah itu atau di sekolah yang berbeda? Di sekolah itu. Wow. Wow. Sekolah SD negeri teman-teman, tapi pengajarnya bisa dikatakan 90 sekian persen itu honorer, hanya kepala sekolahnya PNS. Mungkin Pak PLT bisa turun ngecek informasi ini, dan jelas ini sebuah kemunduran menurut saya. Bang Adi, kalaulah masyarakat di sekitar tahu kondisi wilayah sekolahnya, bangunan sekolahnya seperti itu, tidak pernah gitu masyarakatnya duduk bareng sama kepala desa, menyampaikan keluhannya agar disampaikan ke camat, agar camat menyampaikan ke Dinas Pendidikan Langkat? Sudah pernah? Seingat saya sih belum pernah. Artinya masyarakat pun di sekitar sekolah itu juga ya sudahlah, biarkan saja. Ya. Karena mereka beranggapan percuma. Saya mengadu kemana? Toh kita adu pun nggak ada juga. Kami pun dari masyarakat biasa gitu Pak. Awalnya saya sendiri pribadi, saya ajukan ke kepala dusun. Bertahap lah. Jadi respon mereka pun nggak ada, sampai selama ini nggak ada responnya. Bahkan payah, susah gitulah, macam-macam gitulah. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, satu lokal itu dibagi 2 kelas. Kelas 1, kelas 2. Alasannya? Alasannya kemungkinan kapasitas guru tadi dan kapasitas lokal tadi kan gitu, nggak memadai gitu. Sepertinya guru semalam ada rapat wali murid. Mereka kepala sekolah ini mengajukan untuk kelas 5, kelas 6 harus sekolah ke anak tadi. Loh? Ke anak di Dusun Jaya, kok nggak salah saya. Pindah dusun ya? Maksudnya yang kelas 5 sampai kapan itu? Ya, sampai mereka selesai tamat. Alasan pemindahan? Alasan pemindahan mereka wali murid nggak, yang namanya apa, legowo aja lah gitu. Tidak, alasan mereka siswa ini dipindahkan ini kenapa? Apakah ruangannya tidak cukup, gurunya tidak ada, atau apa? Udah pasti gurunya. Tapi kalau di Tungkam Jaya gurunya PNS-nya ada. Di Tungkam Jaya itu. Dulu juga di dusun kita ada, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu dia dimutasi atau entah minta pindah dia
ke Halban, Kecamatan Bisitang. PNS tadi, satu PNS. Jadi pindah dia, jadi kepala sekolah. Wow. Sementara di situ gurunya dari 2008, satu letting sekolah di Batu 100, Pak ya. Jadi ternyata memang untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas tidak bisa jempol untuk wilayah-wilayah di pelosok negeri kita ini. Kenapa? Karena dari apa yang dijelaskan Bang Adi, memang ternyata kondisi bangunan, kondisi itu situasi pendidikan di SD negeri Pangkalan Siata tadi, ya memang cukup butuh perhatian. Nah, kalau menurut Bang Adi, itu sekolah sudah berapa puluh tahun sih? Kalau 10 tahun, 30 lebih lah. 30 lebih ya? Karena kita ada 2 bangunan dulu. Dulu ada Ada 2 bangunan, ada di atas bangunan, udah dirobohkan. Sekarang dia jadi di bawah lah. Oh, berarti dulu itu sempat lantai 2? Enggak. Jadi Dia maksudnya- ada 2 bangunan. Umpamanya kan di dusun ini ada satu dusun, tapi 2 sekolah gitu. Oh, gitu. Setelah dirobohkan di sana, dibangun di sini. Fokusnya di sini. Iya. Oke. Kita ke Bang Raya dulu. Gimana? Sehat kabarnya Bang Raya? Sehat Bang Tony. Alhamdulillah. Gini Bang Raya. Dari cuplikan ada sekitar 4 lokasi sekolah yang sudah kita lihat bersama-sama, jujur itu sangat memprihatinkan. Nah, saya mau nanya nih, ini kan pasti Abang sudah turun ini, Ya, kan gitu. benar. Saya pengen dengar dulu ketika Abang turun ke SD Pangkalan Siata. Apa yang terjadi di sana? Apa yang Abang dapatkan di sana? Informasi dari warga. Kalau ke Pangkalan Siata itu Ya, kita belum turun, oke. kan gitu. Karena informasi dari masyarakat yang di sana ada yang mau turun mewakili kita untuk duduk di studio ini. Oke. Itulah dia alasannya kenapa kita nggak turun. Alasan kedua, jarak tempuh kita juga ke sana lumayan jauh, kan gitu Bang. Oke. Kalau yang dicuplikan SD Negeri Desa Pintu Air, Ya, itu saya sendiri yang turun ke lapangan. apa sebenarnya yang terjadi di sana, Bang? Yang- Kata masyarakat. Ya, kalau masyarakat di sana, ya mereka memang mengeluhkanlah hal itu, termasuk juga wali-wali murid. Nah, karena gimana anak-anak kami mau konsen belajar ketika bangunan fisik sekolah pun tidak mendukung ataupun rusak. Iya. Artinya mereka nggak bisa konsentrasi untuk menerima pelajaran itu. Contoh seperti kamar mandi aja. Iya. Sampai airnya tuh tidak ada, itu gimana lah kalau mereka kebelet gitu. Betul. Mau buang air kecil, mau buang air besar. Ya, saya juga lihat wastafelnya tuh ada selema-selema. Nah, saya lihat, itulah Bang. dia. Di mana itu pengawasan-pengawasan dari pihak sekolah tersebut kan itu. Kalau bangunannya ya bisa kita lihat sendiri di video itu kan, di Iya. tayangan itu. Ada yang lokal ini ambles, Betul. nah, ada yang setengahnya, ada yang sepertiganya, Iya. termasuk juga bagian luarnya. Jadi gini dia teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi. Kita mau belajar, tapi plafonnya itu membuat kita jantungan. Yang mana seketika atau sewaktu-waktu itu bisa ambles begitu saja. Dan disukai atau tidak disukai, kemungkinan akan ada makan korban. Ayo, gimana tanggung jawab kita sebagai penguasa Kabupaten Langkat? Ayo kita turun. Nah, setelah dari Desa Pintu Air, Abang ada turun ke sekolah dasar di Bukit Jengkol? Ada, itu langsung. Oke. Apa komunikasi Abang dengan warga atau dengan lingkungan sekolah? Ya sama juga seperti yang desa yang sebelumnya. Iya. Pada saat itu ketika kita turun langsung ketemu sama wali murid di situ. Oke. Dia menyampaikan perihal keluhannya. Mungkin kalau nggak salah Pak Udin namanya yang ada di cuplikannya itu. Terus yang kedua kita ketemu langsung sama
komite sekolahnya, Oke. Bang Andi. Dia juga menyampaikan keluhannya. Ya, dia juga tetap berharap kepada pihak-pihak terkait, Dinas Pendidikan, dan juga khususnya Bapak Bupati Langkat, agar kiranya maulah turun ke sana untuk memperhatikan sekolah itu. Supaya apa? Supaya sekolah itu bisa dibenahi. Kan gitu, Bang. Oke. Jadi ketika Bang membangun komunikasi dengan masyarakat setempat, sebenarnya kejadian kondisi bangunan seperti itu sudah berapa lama? Kalau yang di SD yang kedua ini itu lebih kurang sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya, itu Yang langsung Bukit Jengkol ya? ya, Hmm? itu langsung kepala sekolahnya ngomong sama saya. 4 tahun. Ya. Terjadi pembiaran. Ya, Cerita kepala sekolah sudah pernah mengajukan untuk perbaikan peremajaan bangunan? sudah. Ada balasan? Ya, Pak. Sampai hari ini belum ada juga balasannya, belum ada juga dilihat tindak lanjutnya. Wow. Maka sampai berlanjut sampai 4 tahun kan, itu lebih parah daripada yang di apa tadi, pintu air tadi. Ada satu lokal itu ambles semuanya, plafonnya tuh kosong, satu pun nggak ada. Yang lokal kelas 6 kalau nggak salah, yang lokal kelas 5-nya separuh lebih itu. Segitunya. Saya nggak tahu mau mengatakan apa, tapi jujur video-video di awal tadi juga membuat saya sedikit merinding. Nah, terakhir kabarnya Abang sempat turun ke salah satu SMP negeri di Pangkalan Susu. Ya, sempat turun kita, cuman karena berketepatan pada saat itu berhubung pas kita turun ke lapangan itu harinya itu hujan, Iya. jadi kita nggak semua Lokasi. menyusuri lokal-lokal yang ada di situ, hanya beberapa lokal aja dari belakang kebetulan kita masuknya kan. Nah, ini yang menarik begini, Bang. Di SMP ini, saya melihat jendela lokal itu kayak di palang-palang kayu. Benar. Maaf, teman-teman kalau lihat, saya maaf, tidak ada maksud, tapi sudah seperti kandang kalau saya bilang. Dan jelas ini buat saya adalah bagian dari apa namanya, penjajahan pendidikan. Kenapa? Karena negara sudah memberikan menganggarkan dana untuk pendidikan itu nggak main-main, di angka 20-an% dari APBN negara. Tapi kenapa masih bisa kita temui di tahun 2022 ini bangunan sekolah milik negara ya seperti yang teman lihat. Lalu waktu Abang turun ke sana, ada ketemu sama masyarakat sana atau pihak sekolah? Kalau ketemu sama pihak sekolah tidak ada, karena kebetulan kita waktu itu udah sore ya. Iya. Karena dari SD ini ke SD satunya, Iya. nyampe lah ke SMP itu waktunya tuh sudah sore gitu. Oke. Tapi ada anak-anak di situ kita temukan sedang bermain bola kaki. Mm-mm. Nah, kebetulan ada juga masyarakat yang melintas di situ. Iya. Nah, kita tanya, Iya. ada anak abang sekolah di sini? Oh, ada, kata dia gitu. Gimana menurut tanggapan abang perihal bangunan fisik sekolah ini? Ya, dia juga mengeluhkan hal itu. Mm-mm. Ya, gimana anak-anak kami mau konsen belajar kalau Iya. kondisi bangunan fisiknya pun seperti itu, apalagi kondisi seperti yang kita lihat tayangan di video itu, kamar mandinya itu yang Iya. abang bilang tadi itu kan kamar mandi itu kan luar biasa. Betul. Jadi ya harapan mereka sama juga, artinya mereka berharap supaya ada peremajaan, perenovasian lah untuk sekolah itu kan. Kalau apa yang disampaikan warga ke Abang, sudah berapa lama model SMP-nya seperti itu berantakannya? Nah, kalau SMP ini kurang tahu pula kita, karena nggak sempat pula kemarin menanyakan hal itu. Miris teman-teman, kalau kita melihat bangunan sekolah itu dengan tahun yang katakanlah sudah sebenarnya sudah nggak layak kita menemukan bangunan-bangunan seperti itu. Bang Adi, jadi apa sih yang paling Abang sesalkan dengan kondisi bangunan sekolah yang terkesan seperti terjadi pembiaran oleh
pemerintah Kabupaten Langkat? Silakan Bang. Sangat kecewa, Pak. Kecewa ya. Sangat kecewa karena gimana saya bilang, desa Pangkalan Siata itu kemungkinan cukup luas. Bahkan di dusun kita pun ada SD, ada SD, ada SMP juga. Iya. Jadi kapasitas di muridnya juga kemungkinan lebih pintar lagi TK daripada SD. Karena bukan kita jengkali guru honorer ini, enggak. Karena ada guru honorer inilah mereka bertahanlah itu SD tadi. Betul. Jadi yang saya kecewa seperti itulah gurunya lah. Oke. Guru. Selain di SD tadi itu, Abang masih nemukan di sekitar Abang ada bangunan sekolah milik negara yang berantakan atau yang rusak? Kalau di dusun Sekitar di tempat Pangkalan negara. Siata. Ya, kalau di Pangkalan Siata karena kita pun di Medan sana. Jadi kalau di dusun kita aja yang kita lihat. Oke. Nah, kalau di dusun lain belum juga kita lihat. Saya meyakini selayaknya bangunan-bangunan itu tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena APBD Langkat hendaknya sudah menyisikan untuk peremajaan perawatan bangunan-bangunan pendidikan. Jelas ini penting karena agar siswa-siswa tersebut belajar dengan rasa nyaman, rasa aman. Kebayang dari beberapa pantauan Bang Raya di lapangan, ada sedikitnya 4 sekolah dan 2 sekolah yang bisa dikatakan sangat prihatin, khususnya tentang keselamatan para siswa. Nah, kalau dari teman-teman Bang Hadi, informasi-informasi mereka, apakah memang di wilayah Teluk Aru banyak sekolah-sekolah yang memang kurang terawat? Kalau informasi sih banyak. Banyak ya? Banyak. Abang pernah main mungkin ke, maaf ini, di area Teluk Aru itu kan ada pulau-pulau kecil yang mungkin ada sekolahnya. Pernah dapat informasi dari teman-teman di sana gimana bangunan di pulau-pulau di seberang? Kalau untuk di SD negeri Kebonubi itu, Kebonubi pernah juga ada juga guru sana kan? Iya. Mereka mengeluh seperti itu juga, mengeluh seperti itu juga. Artinya kalau menurut Abang, persoalan bangunan-bangunan sekolah ini bukan hanya 1-2 saja berarti di kawasan Teluk Aru ya? Iya benar. Wow. Dan itu sudah berlangsung lama? Iya, sudah berlangsung lama. Saya nggak tahu mau berbicara apa lagi karena jelas ini di luar ekspektasi saya. Masih bisa menemukan sekolah yang, ya kalau saya bilang mengkhawatirkan. Bang Raya, jadi setelah Abang turun, Abang sebagai penggiat sosial, ini mau sampai di mana perjuangan ini? Apakah hanya sebatas katakanlah Abang publis dan selesai, atau ada rencana untuk main-main tuh ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat? Ya, ada juga rencana kita memang seperti itu Bang. Nah, untuk menyampaikan perihal ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, dan juga kalau bisa kepada Bapak PLT Bupati Langkat lah, agar kiranya diperhatikan. Kalau bisa turun sesekali sidak di wilayah Teluk Aru, kan gitu. Karena mungkin selama ini nggak ada informasi itu sampai ke sana, itu bisa jadi salah satu faktor. Ya, faktor kedua mungkin ya karena gimana kita bilangnya, mungkin karena mereka nggak mau turun ke sana, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok yang ada agak kayak di belakang-belakang. Kalau kita mau jujur, ini masih ada lagi. Kalau kita mau telusuri, ada masuk lagi ke saya via inbox. Di sini Bang lebih parah lagi rusaknya, di sini Bang lebih parah rusaknya. Cuman karena kita udah keburu diundang sama Papi Tepo, ya kita tinggalkan dulu itu. Sebenarnya masih ada lagi, bahkan di sebelah udah nyebrang ini, dari Besitang sudah ada masuk ke informasi ke saya. Ini saya merinding teman-teman. Gini, saya miris gitu loh, ketika dunia pendidikan
yang notabene mereka ini adalah generasi penerus bangsa, namun hanya untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak saja susah di negeri ini. Pertanyaannya, masih adakah pemimpin di Kabupaten Langkat ini? Silakan teman-teman yang jawab. Bang Raya, abang sepakat berarti dengan bahasa Bang Andi yang mengatakan, wah masih banyak sekolah-sekolah di Teluaru yang memang kondisinya memprihatinkan. Ya, bisa jadi karena dari Besitang pun kemarin sudah ada yang informasikan ke kita, minta ditinjau juga ke sana, Iya. minta diangkat juga kasus ini Iya. barengan sama yang ada di wilayah kita yang sudah kita turun ke lapangan. Cuman karena waktu aja nggak sempat kita mepet waktunya. Tapi mungkin pulang dari sini kita akan cek lagi ke lapangan. Mungkin akan kita buat nanti part 2-nya ya kalau bahasanya itu ya. Boleh. Ini Karena ini kan khusus Kecamatan Pangkalan Susu yang kita bahas sekarang ini, ya, betul. dan ini pun belum habis sebenarnya. Belum habis. Ada lagi dari desa lain yang ngasih informasi, cuman karena keburu kemari kita tundalah dulu, termasuk sama yang di Besitang itu. Oh. Apa sih sebenarnya disampaikan masyarakat mungkin Besitang atau wilayah lainnya kepada Abang tentang bangunan-bangunan sekolah di wilayah mereka saat inbox atau saat ngechat Abang, apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan itu, yang kita posting itu tidak jauh berbeda dengan keadaan di seputaran sekolah yang di seputaran lingkungan mereka, sekolah yang ada di seputaran lingkungan mereka, gitulah maksudnya. Berarti mereka mau mengatakan sama lu ini. Iya, benar. Makanya mereka mengundang kita untuk datang ke sana gitu. Oke. Jadi gini teman-teman, setahu saya di setiap kecamatan itu ada dia kayak perwakilan apa namanya, guru-guru lah ya, saya namanya tuh lupa namanya, dan itu pengawasan lah kalau bahasa di Sabah itu, pengawasan guru, pengawasan sekolah ya. Lalu apa fungsinya mereka ini ketika keberadaan mereka pun di kecamatan toh nggak bisa memberi input yang baik ke pusat, khususnya ke Kabupaten Langkat. Mereka ditempatkan di kantor-kantor camat ini sebagai kepala atau ketua pengawasan, baik itu guru, pendidikan, bangunan, dan segala macam. Ini kan bagian dari kepanjangan tanganan. Artinya informasi yang dapat dari bawah disampaikannya lah ke dinas pendidikan. Harapannya apa? Apa yang kurang itu ditambahi, apa yang jelek itu diperbaiki. Nah, kalau begini, saya jadi mengkhawatirkan sebenarnya sudah berjalankah fungsi guru-guru pengawas di tingkat kecamatan itu? Kenapa? Karena kita bisa lihat sekolah-sekolah, bangunan-bangunan itu sangat-sangat memprihatinkan. Oke, Bang Andi, di penghujung acara, apa yang ingin Abang sampaikan ke Kadis Pendidikan atau ke PLT Bupati Langkat dengan situasi bangunan-bangunan sekolah di wilayah tempat Abang tinggal yang sangat memprihatinkan tersebut? Silakan Bang. Harapan saya untuk Dinas Pendidikan atau Bapak PLT Bupati Langkat, mohonlah segera ditindaklanjuti bangunan yang sangat tidak layak, yang miris sangat tidak layak. Mohon Pak bantuannya Pak. Itu saja. Iya. Yang lainnya, yang tadi seperti yang bilang di sana malah banyak honorernya, malah PNS-nya nggak ada, itu gimana? Untuk masalah honorernya, ya ditambahlah gurunya. Jangan yang honor gitu, yang PNS-nya lah kalau bisa. Tapi harus bisa karena jumlahnya itu lumayan juga banyak muridnya di sana tuh. Jadi dengan keadaan sekolah yang ada itu, jadi murid pun nggak mau sekolah di situ. Sementara itu SD negeri, dia harus keluar untuk mencari ilmu yang lebih. Itu saja. Ya, itu aja harapan saya. Jadi Pak PLT, setiap tahun kita membuka CPNS khususnya dalam bidang pendidikan, guru, pengajar. Pertanyaan saya sederhana untuk Bapak Kadis.
Pendidikan Kabupaten Langkat, bagilah rata guru-guru yang telah diterima sebagai abdi negara. Jangan hanya bertumpuk di pusat-pusat kota, tapi yang pelosok-pelosok sana juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena yang di pelosok sana juga masyarakat Langkat, anak-anak generasi Kabupaten Langkat ke depannya sangat tidak fair. Kalau saya mengikuti bahasa Bang Adi, SD negeri yang notabene malah minim guru pegawai negeri sipilnya. Jadi di mana diletakkan mereka? Apa hanya di kota-kota ini? Apa yang di seluruh sana tidak membutuhkan? Pak Kadis, silakan Anda jawab sendiri. Bang Raya, kira-kira apa yang disampaikan harapan Abang kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat atau Bapak PLT Kabupaten Langkat? Ya, buat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Bapak PLT Bupati Langkat, kita tahu dunia pendidikan itu tidak kalah pentingnya, karena dari sanalah anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk bisa dari awal belajar membaca, menulis sampai nanti melanjut ke perguruan tinggi. Akan tetapi kalau dalam suatu sekolah mereka sudah tidak nyaman, gimana mereka mau konsentrasi menerima pelajaran itu? Jadi harapan saya dan juga teman-teman ataupun masyarakat yang ada di sana, kalau bisa segeralah direnovasi, dilakukan peremajaan agar anak-anak tersebut bisa konsentrasi untuk menerima pelajaran dari guru-guru mereka. Itu aja, Bang. Kalau bukan kita yang berbuat untuk Langkat, lalu siapa lagi? Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi. Terima kasih Bang Raya. Oke, sama-sama. We'll be right back.